Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. La yazal bi sabhah sabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyaja'atu, maka berani itu mahmudatun, berani itu terpuji, tapi beraninya yang bagaimana? Wahia bainat tahawuri wa jubni, yaitu diantara terlalu berani, tahawur ceroboh, berani tidak berlampu, dan wajubni dan terlalu penakut. Jadi kita berani yang dipuji itu adalah antara keduanya, antara terlalu berani dan terlalu takut, antaranya itu. Maka nasihatnya adalah berpedomanlah kepada ilmu, khususnya berpedomanlah kepada hukum. Kemudian yang kedua saja, itu yang dipuji oleh Allah adalah as-sakha, di dalam hal sakha, menjadi orang dermawan, jadi orang yang pemberi. Pemberi itu yang bagaimana, yang keberanian yang harus kita tanamkan untuk memberi, yaitu bainat tabdzir wa taqtir, di antara boros dengan pelit, antara boros dengan pelit. Jadi beraninya jangan terlalu berani dermawan, jangan terlalu takut untuk menjadi pemberi. Maka hendaklah diantaranya. Caranya gimana? Caranya lagi-lagi dengan takaran ilmu, takaran ilmu dan hukum. Umpamanya dalam hal memberi ini, takarannya yang sederhana adalah ikuti cara zakat. Kemudian keberanian yang diharapkan adalah at-tawadhu', berani menjadi orang yang tawadhu', apa adanya, sederhana, apa adanya, humble. Yang bagaimana apa adanya? Baina mahanati wal kibri, di antara terlalu merasa rendah diri dan takabur. Jadi sedang-sedang saja. Takabur tidak, rendah diri tidak. Maka cara yang baik adalah al-wasat, di antara keduanya. Kemudian keberanian yang diharapkan adalah berani untuk haya, malu. Bagaimana berani malu? Yaitu bainad du'fi wal khusyunah. Bainad du'fi wal khusyunah, di antara du'fi, lemah, dan jantan. Jadi kita hendaklah berani mempunyai rasa malu melakukan seperti antara dhaif, antara merasa lemah dan merasa paling kuat. Jadi diantaranya, jangan merasa paling kuat, tetapi jangan juga merasa paling lemah. Maka caranya adalah pengendalian diri. Maka hendaklah kalian suka-suka meningkatkan kemampuan diri, baik kemampuan tenaga maupun kemampuan berpikir. Ya, kita umpamanya mempunyai kepintaran, kemampuan berpikir, ya, jangan lalu rasa pintar.
Tapi kita perlu punya kepintaran. Yang penting jangan sampai merasa lebih pintar dari orang lain. Yang kedua, kita jangan juga merasa khusyunah. Ya. Jangan juga merasa terlalu pintar, jangan khusyunah tadi terlalu pintar asa jagoan, jangan juga dungfi, jangan juga merasa lemah. Supaya jangan merasa lemah sekali, maka kita harus pintar. Supaya jangan merasa diri dhaif, lemah sekali, kita harus kuat tenaga. Maka kalian harus jaga sehat. Latihan bela diri supaya kita tidak lemah, menjadi orang kuat. Jadi 2 yang paling penting, 3 lah. 1, jaga sehat, olahraga caranya, latihan bela diri, olahraga, latihan bela diri, dan sadar akan harus sehat. Yang kedua harus pintar, makanya itu harus belajar sekolah setinggi-tingginya, ya. Kemudian hati kendalikan, jangan merasa rendah diri, kita sama aja semuanya di hadapan Tuhan. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa paling lemah, jangan. Maka orang tidak akan menganggap kamu rendah apabila kamu berilmu, apabila kamu dalam keadaan sehat. Orang tidak bisa menganggap kita rendah, ya. Jadi hati tadi jaga, pikiran supaya pintar, supaya jangan menjadi manusia rendah. Tetapi setelah pintar, setelah kuat, sehat, jangan juga al-khusyunah, jangan juga rasa jagoan. Tetap kita humble. Itu keberanian yang diharapkan, yang terpuji. Kemudian basyasyah. Kita harus berani basyasyah. Basyasyah itu apa? Senang, gembira, senyum. Berhadapan dengan orang, bertemu dengan orang, harus tumbuhkan selalu hati yang tersenyum, pikiran yang tenang. Tersenyumlah. Bagaimana? Bainal khala'ah wal japa. Bainal khala'ah wal japa. Di antara tertawa lepas atau senyum lepas dan japa. Japa itu artinya bahasa kampungnya marung, tampang perang. Jadi kita harus mempunyai sifat basyasyah, senyum. Tapi jangan kurihing-kurihing orang kadadaan, ya, kayaknya orang gila jadi orang gila. Yang dimaksud di sini yang penting adalah hati yang tersenyum. Artinya berhadapan orang jangan ada rasa takut, tetapi juga jangan rasa paling berani. Anggap saja siapa saja adalah saudara kita sesama manusia, apalagi sesama muslim. Jaga hati. Jadi tidak ada rasa amarah. Kemudian harus berani juga iffah. Iffah itu bainas syarahi wal jumud. Iffah itu di antara rakus dan jumud, dan tidak punya nafsu. Ya.
sama dengan orang yang terlalu ambisi dan tidak punya ambisi. Terlalu ambisi tidak baik juga. Tidak punya ambisi tidak baik juga. Seperti nafsu. Ya, seperti nafsu. Dibuang tidak boleh. Tetapi nafsu disalurkan terlalu tidak baik, dosa. Tidak punya nafsu tidak baik. Maka jaga, kendalikan nafsu supaya tersalur dengan baik. Terutama salurkan kepada hal-hal positif. Seperti kalian hendaklah salurkan kepada meningkatkan kapabilitas diri, meningkatkan kemampuan diri. Yang penting tadi apa? Otak. Ilmu ditingkatkan dengan cara banyak membaca. Itu perpustakaan sudah mulai bagus, banyak buku, tinggal kamu mau baca enggak. Di samping itu ikuti kegiatan sebanyak-banyaknya. Jadi ipah itu adalah di antara rakus dan jumud, dan tidak ada nafsu sama sekali. Jadi tidak ada nafsu tidak baik. Punya nafsu serakah tidak baik. Maka di antara keduanya caranya kendalikan kepada hal-hal positif. Baik. Kemudian wal akhlaqul jamidah. Al akhlaqul hamidah. Al akhlaq yang terpuji itu mendapatkan keuntungan-keuntungan. Mendapatkan benefit pahala. Orang yang berakhlak terpuji itu seperti hiya sababus sa'adah fid daraini. Orang yang berakhlak terpuji itu sababun as-sa'adah. Itulah yang membuat manusia, menyebabkan manusia sa'adah, bahagia. Kan tujuan hidup kita yang penting bahagia. Dengan istilah lain yang penting dapat surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Jadi di sini akhlak al-hamidah, akhlak yang terpuji itu yaitu sababun, menjadi sebab as-sa'adah fid daraini, menjadi sebab bahagia di daraini. Darun itu artinya tempat atau rumah. Daraini dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Jadi orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Wahia tarfa'u sahibaha. Orang yang berakhlak mulia itu tarfa'u sahibaha, mengangkat derajat, ya, sahibaha, pemilik akhlak itu, ila ufuqil malaikah al-muqarrabin. Orang yang berakhlak mulia tarfa'u, akan diangkat derajatnya kepada ufuqil malaikah. Ufuk itu artinya kesetaraan, kesamaan dengan malaikat al-muqarrabin, malaikat yang paling dekat kepada Allah. Jadi orang yang berakhlak mulia itu akan mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Allah seperti malaikat yang paling dekat, muqarrabin. Qarib itu artinya dekat. Ibarat kita kalau di stadium kita mendapatkan tempat yang VIP, ya, mendapatkan tempat di balkon bagi orang yang berakhlak mulia. Jangankan di akhirat, di dunia pun kita mendapatkan tempat di hati masyarakat. Wal akhlaqus sayyi'atu, adapun akhlak sayyi'ah yang jelek, yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, dia akan mendapatkan apa? Hiya as-sumumu al-qatilah.
Orang yang berakhlak jelek atau berakhlak jahat itu sama dengan as-sumum, racun dunia. Al-qatilah, yang membunuh. Justru itu kita harus jauhi teman yang berakhlak sayyi'ah, berakhlak tidak baik. Berakhlak tidak baik itu ya banyak kita sudah tahu, tapi yang paling nampak biasanya bisa menyakiti kawan, memukul kawan, melempari kawan, membuli kawan, mencuri, tidak mau sembahyang. Nah, itu orang-orang yang akhlaknya sayyi'ah, akhlaknya yang jelek. Itu dikategorikan oleh ulama, oleh agama kita adalah as-sumum al-qatilah, sebagai racun yang berbentuk manusia tetapi membunuh, ya, membunuh kebaikan kita. Wal khabaisu al-mub'idah. Al khabais yaitu keburukan al-mub'idah yang harus dijauhi, dan itu akan jauh dari rahmat Rabbil Alamin. Orang yang berakhlak jelek itu, berakhlak jahat itu, sia-sia itu mub'idah an rahmatillah. Itu menjauhkan diri kita dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Justru itu harus kita selalu berpikir setiap hari untuk jadi orang baik-baik. Ya. Seperti satu saja kamu harus hayati doa setelah berwudu. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang taubat selalu. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku orang yang bersih. Bersih dari segala hal yang tidak baik. Waj'alni min ibadikas shalihin, dan jadikanlah aku termasuk hamba kamu yang saleh, yang baik. Itu hayati setiap setelah berwudu. Doanya itu hayati, walaupun itu aja. Itu sudah hebat sekali. Dengan kata lain, kamu selalu berpikir, aku ingin jadi orang baik. Aku ingin jadi orang baik. Maka aku ingin mengikuti hal-hal apa saja yang baik-baik. Selamat hidup, bahagia hidup. Ya. Jadi orang yang berakhlak jelek itu akan menjadi mub'idah, jauh min rahmatillah, jauh daripada kasih sayang Allah. Wa hiya allati tahwi bi sahibiha ila hadidis syayatin al-matrudah. Dan orang yang bersifat berakhlak jelek itu akan tahwi, ya, akan membawa kepada apa? Hadidis syayatin, kepada derajat paling bawah setan. Setan itu ada punya derajat-derajat juga, ya. Derajat jelek, paling jelek asfala safilin. Nah, orang yang berakhlak sayyi'ah, akhlak jelek itu akan membuat orangnya itu pada hadidi asyayatin al-matrudah, pada derajat syaitan yang paling rendah. Matrudah, matrud itu artinya terusir oleh Allah. Allah tidak mau dekat, jauh-jauh, matrud dia.
jauh, terusir. Wahia amradul qulub wa asqamun nufus. Orang yang punya akhlak jelek itu disebut juga amradul qulub, orang yang punya penyakit hati. Makanya kita ujar AA Jim juga kan, jagalah hati, jangan kau nodai, jaga dah hati, lentera hidup ini. Artinya hati ini sebenarnya harus menjadi lentera, penerang hidup. Maka jagalah hati. Jaga dari apa? Dari penyakit tadi. Hati jangan menjadi penyakit. Hati ini menjadi penyakit apabila kita membiasakan akhlak-akhlak yang jelek. Pangkalnya di mana? Paling utama pangkalnya, ya, sebab utamanya adalah kita menyepelekan sembahyang. Ya. Pangkal utamanya adalah orang yang menyepelekan salat. Dia akan menyepelekan segalanya. Tidak salat, menyepelekan salat, dia sudah mencapai laqab, mencapai derajat kafir. Dia mencapai derajat orang yang berakhlak jahat terhadap Allah. Itu terima kasih kita yang paling utama kita tunjukkan waktu sholat. Karena sholat itu, sembahyang itu adalah pernyataan kepada Allah bahwa kita memang hamba yang paling dhaif, paling lemah, paling rendah di salat itu. Ya, salat itu intinya adalah pengakuan diri bahwa kita itu adalah hamba yang lemah. Berarti sebaliknya, pengakuan diri bahwa hanya Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha berkuasa, Allah lah yang maha mencipta. Justru itu kita salatlah, ya, jaga salat baik-baik. Kalau sudah kita berakhlak kepada Allah, insya Allah akan merambat kepada akhlak-akhlak terhadap sesama manusia. Ya. Kalau akhlak kita sudah terjaga, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, maka kita berarti selamat dari amradul, ya, amradul qulub, penyakit hati. Wasqamun nufus, penyakit jiwa. Illa annahu maradun yupawwitu hayatal abadi. Bahwasanya orang yang punya penyakit hati itu, yang jelek akhlaknya itu, yupawwitu, ya, itu adalah maradun yupawwitu hayatal abad, akan menjauhkan diri dari kehidupan abadi. Nah, seperti kita inginkan hidup ini bahagia, hidup ini merasa dalam surga. Surga itu yang gimana? Surga itu secara benyaman itu surga. Pikiran nyaman, hati nyaman, duit nyaman, ya, pergaulan nyaman,
apa-apa tenang, rasa aman. Itu namanya kita berada di dalam surga. Ya. Jadi tidak usah muluk-muluk. Mengharapkan apa, umpamanya di dunia hendak surga, apa yang diucap datang, ya tidak segitunya lah. Nanti itu di akhirat yang berucap hendak mangga, datang mangga. Hendak bini 10, datang bini 10. Oh, kebanyakan kurangnya kan hendak 9 aja, dihilangkan 1. Gampang di akhirat. Kalau di dunia, nah, kalau seraba nyaman itu gampang mendapatkan segalanya. Maka bahagialah hidup ini. Jadi itu ukuran bahagia. Seraba nyaman, rasa kada tertekan, rasa kada terpaksa. Iya sudah. Nah, orang yang berakhlak jelek, dia yupawitu ila hayatil abad. Dia akan jauh daripada kehidupan yang abadi. Yang abadi tadi, ya nong seraba sanang tuh abadi ngarannya. Mun satumat-tumat sedih, satumat-tumat marana, satumat-tumat sakit hati. Itu namanya tidak abadi. Seraba rasa neraka, rasa di neraka hidup. Belum mati sudah di neraka hidup. Maka caranya supaya surga akhlak baik-baik. Wa aina minhul maradul ladzi la yupawwitu ila hayatal jasad. Adapun penyakit jasad, penyakit tubuh itu la yupawwit ila hayatil abad. Orang yang sakit tubuh, umpamanya luka kah, tasilahu kah, patah awak, patah apa, tangan kah, itu tidak mempengaruhi kepada kehidupan abadi. Ya. Itu hanya kehidupan alpaniyah. Kehidupan yang pana, yang kehidupan ya biasa aja lah. Jadi ada dua kan dalam hidup nih. Ada hayatul abad, yaitu qalbun, hati. Itu berkenaan dengan hati, itu adalah berhubungan dengan hayatul abad. Berkenaan dengan masalah hati itu adalah berkaitan dengan kehidupan abadi. Tetapi berkenaan dengan kehidupan, berkenaan dengan jasad tubuh, nah, itu tidak berhubungan dengan hayatul abad, tidak berhubungan dengan kehidupan yang abadi. Jadi kalau sakit hati, sakit di hati, maksudnya penyakit hati itu yang akan membawa kita masuk neraka. Hati tidak sakit, hati yang sehat membawa kita masuk surga. Tetapi kalau jasad tubuh ini sakit seperti tadi luka dan sebagainya, itu tidak masuk kepada hal kehidupan abadi, kehidupan surga atau neraka. Ya. Iza staddat inayatul atibba bi'ilajil badan, apabila inayatul atibba, pertolongan para tabib, para dokter itu tepat, bi'ilajil abadan, dengan menjaga tubuh supaya sehat, muhafazatan ala hayatil paniyah, maka itu hanya muhafazatan ila hayatil paniyah, kepada kehidupan yang pana. Jadi dokter itu hanya berhubungan dengan menyehatkan badan
Yang mana badan ini untuk masalah fana yang bisa binasa. Bila sudah mati ya habis sudah. Ya. Jadi para dokter itu fungsinya hanya menjaga tubuh supaya sehat. Fal inayatu bi ilaji amradil qulub, adapun yang membantu kita kepada penjagaan atau pengobatan penyakit hati, siapa yang mengobati? Maka hadza al-aula, ini adalah yang lebih utama daripada penyakit tubuh tadi. Siapa yang mengobati? Tentu adalah ad-din, agama. Maka kita mengharapkan nasihat-nasihat dari para tokoh-tokoh agama. Kalau kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk agama, kita ikuti dengan baik, maka itu tahfazu hayatal abadi, akan menjaga kita, membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Nah, jadi ada dua yang menjaga kita ini kan, menjaga sehat kita nih. Sehat badan itu adalah dokter, adapun sehat hati supaya jangan mempunyai penyakit hati, maka yang menjagakan adalah para ustadz, para tuan guru yang berujung kepada petunjuk Allah. Maka kita akan mendapatkan hayatan al-abadiyah. Hadza an-naw'u min at-tibbi wajibun ta'allumuhu ala kulli dhi lubbin. Hadza an-naw'u, bagian ini min at-tibbi, termasuk juga dokter. Maksudnya ini adalah para tuan guru, para ulama, para tokoh-tokoh agama, nabi dan para khulafa ur-rasyidin, itu wajibun ta'allumuhu, wajib kita pelajari. Jadi dalam hal agama wajib kita pelajari ala kulli dzi lubbin, atas segala sisi apa saja, ya, supaya kita terjaga akhlak kita, terjaga dari penyakit hati. Maka kita perlu belajar, wajib belajar agama. Wa huwa tibbul anbiya, yaitu dokter atau petunjuk-petunjuk dari anbiya, dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Faqad arsalahumullahu ta'ala li ta'limil umam. Nabi itu diperintahkan Allah dikirim, arsalahu, dikirim oleh Allah li ta'limil umam, untuk mengajari umat. Khususnya tadi apa? Supaya terhindar dari amradul qulub, penyakit hati. Kaifa yutahhiruna qulubahum. Jadi para nabi itu diperintahkan Allah, dikirim oleh Allah, kaifa yutahhiruna qulubahum, mengajarkan bagaimana cara yutahhiruna, membersihkan hati para umat, minal akhlaqiz zamimah, dari akhlak-akhlak yang jelek. Yuhawwiluna nufusahum bil akhlaqil karimah. Yuhawwilu, membawa, mengajar, menggiring akhlak-akhlak umat supaya menuju al-akhlaq al-karimah, menuju akhlak yang mulia. Nah, jadi itu tujuan Nabi. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Nah ini
Ini malah dikatakan semua nabi, para anbiya itu ya arsalahumullahu ila dunya liyutahhiru ya yutahhiru al-umam ilal akhlaqil karimah, kepada akhlak yang mulia. Padunaka hadzal kitab, maka bacalah, dunaka itu artinya bacalah olehmu kitab ini, kitab akhlak. Faqra'hu bim'anin wa tadabburin, maka bacalah buku ini bim'anin, dengan teliti, wa tadabburin, dan laksanakan. Wa azim nafsaka al-amala bima fihi, dan lazimkan, biasakan untuk melaksanakan akhlak-akhlak mulia ini. Wa tarakka ba'dahu ilal kutubil kabirah, wa tarakka, kemudian kamu bisa meningkatkan bacaan kepada kitab-kitab besar. Hatta tabhama haqaiqal akhlak, hatta, sehingga kamu paham akan akhlak, haqaiqal akhlak, hakikat akhlak. Jadi kita sering-seringlah membaca buku-buku akhlak. Kalau di dalam bahasa internasional disebut etika. Ya, kita sering membaca etika kehidupan, etika pergaulan. Itu artinya akhlak. Kalau di dalam pesantren itu biasanya judulnya tasawuf. Kalau kita belajar nih, sebenarnya adalah kalau di pesantren-pesantren salaf disebut pelajaran tasawuf. Nah, ini sebenarnya pelajaran tasawuf ini kita ini. Nah, teman, bahasa kitabnya adalah akhlak. Ya, tasawuf itu ya akhlak. Wa takuna minal muhadzibin. Jadi dikehendaki kamu menjadi manusia yang muhadzibin, yang baik. Was-su'ada fid dunya wad-din, dan kamu menjadi manusia yang su'ada, yang bahagia di dunia, wad-din, dan di akhirat. Wallahu muwaffiq, dan Allah, semoga Allah meridai. Ya, muwaffiq itu artinya yuwaffiq, menyetujui, ya, meridai. Semoga Allah meridai apa yang kita tuntut dalam kehidupan ini. Baik, kita bainahuna. Mari kita konsentrasi, berdoa. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Kosongkan pikiran, hembuskan melalui mulut. Tarik lagi sekali dalam-dalam. Kosongkan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai. Kosongkan pikiran. Kosongkan leher. Kosongkan dada. Kosongkan perut. Kosongkan paha. Kosongkan kaki sampai ujung kaki, hembuskan melalui mulut. Tarik lagi sekali dalam-dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah hamba mulai hari ini dan seterusnya. Saya rajin belajar, saya rajin bekerja, saya rajin menolong. Orang tua dan keluarga bangga terhadap saya. Kawan-kawan membanggakan saya. Saya mempunyai citra yang baik. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Buka mata. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.